Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Maria dari Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan dalam acara Siraman Rohani. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu sharing tentang kasih. Karena hidup tidak ada kasih, maka hidup itu tidak akan ada satu semangat atau hambar. Nah, hari ini kita belajar tentang kasih yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 7. Ayat 1 sampai 7 sudah menemukan, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 7 mengatakan demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala bahasa dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku berbagi-bagi segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan hal yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, makna kasih di dalam firman Tuhan itu sangat dalam. Dalam kekristenan ada sebuah standar yang dituntut dari kita ini, yaitu dalam kekristenan itu mempunyai barometer bahwa orang Kristen itu harus seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Seperti apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 7 ini, bahwa orang Kristen itu harus mempunyai kasih. Jika orang Kristen tidak mempunyai kasih, maka Bapak yang kasih Tuhan, orang itu tidak akan mengasihi Allah. Kenapa? Karena pada dasarnya Allah itu adalah kasih. Jika orang tidak mempunyai kasih, maka dia tidak mengenal Allah, Bapak yang kasih Tuhan. Nah, di tempat ini Yesus memberikan teladan baik tentang kasih kepada setiap manusia. Nah, terkadang bagi orang Kristen yang penting, yang utama dia mengutamakan berdoa berjam-jam setiap hari, berpuasa 2 kali seminggu, baca firman Tuhan sebanyak-banyaknya, berbahasa roh, aktif pelayanan di gereja, saat teduh 4 jam setiap hari, atau saat teduh dalam pagi-pagi jam 4 pagi sudah bangun, saat teduh untuk doa pagi, bayar perpuluhan, memberi persembahan dan sebagainya, dan semua itu sudah cukup. Tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan, pandangan atau pemikiran seperti itu adalah salah. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan, kasih itu sangat penting dalam setiap kehidupan orang percaya. Kalau kita melihat tadi di dalam ayat yang ke-7, itu sangat luar biasa, dikatakan kasih itu menutupi segala sesuatu. Jadi kalau ada kasih, maka ada damai, tidak ada pertengkaran, tidak ada masalah. Karena dikatakan kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Jadi Bapak yang kasih Tuhan, kalau orang Kristen tidak mempunyai kasih, maka seperti apa yang dikatakan di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Walaupun dapat berkata-kata dengan bahasa manusia, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, dan sekalipun bahasa malaikat pun, kalau tidak ada kasih, maka semuanya itu tidak ada gunanya. Katanya seperti gong. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, berarti di sini kasih itu sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Bagaimana saya dan Bapak Ibu sekalian? Apakah kita punya kasih? Nah, jangan memandang kasih itu sepele, Bapak yang kasih Tuhan. Karena kasih itu datangnya dari Tuhan. Nah, ada 2 hal yang perlu kita sadari di dalam masalah kasih. Yang pertama, kasih itu harus ada satu tindakan nyata. Kenapa? Karena kasih yang nyata itu datangnya dari Allah, dan kasih yang datangnya dari Allah adalah kasih yang sempurna, Bapak yang kasih Tuhan. Dan orang tidak bisa melakukan hal ini kalau tidak ada kasih Allah dalam hidupnya. 1 Yohanes pasal 4
Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 sampai 8. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi orang yang mempunyai kasih itu berasal dari Allah dan lahir dari Allah. Orang yang tidak punya kasih berarti dia tidak mengenal Allah, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kenapa? Karena kasih itu sendiri adalah dari Allah. Ayat yang ke-8 mengatakan demikian, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Nah, kenapa saya hari ini mengajak Bapak Ibu sharing tentang kasih? Kalau kita melihat sekitar kita, Bapak Ibu kasih Tuhan, kasih itu sudah kering. Kasih itu seperti tidak ada. Orang begitu sadis, tidak ada belas kasihan kepada sesamanya satu dengan yang lain. Bapak yang kasih Tuhan, kalau setiap hari kita melihat berita di televisi, kita dapat melihat bagaimana orang tidak menghargai nyawa orang lagi, menghargai nyawa sesamanya lagi. Seperti nyawa orang itu tidak ada gunanya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau orang dalam hidup orang itu ada kasih, berarti dia mengenal Allah dan ada Allah di dalamnya. Nah, kalau orang Kristen, kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus, tidak punya kasih, bagaimana kita dikatakan sebagai orang Kristen? Berarti kita tidak mengenal Allah, karena kasih yang sempurna itu asalnya dari Allah. Orang yang memiliki kasih itu berasal dari Allah, bukan dari kekuatannya sendiri. Kalau kita dengan kekuatan kita sendiri, maka Bapak kasih Tuhan kita tidak bisa mengasihi. Kenapa? Karena seringkali kita mengasihi itu pilih-pilih. Orang yang suka sama saya, ya saya kasih. Kalau nggak suka, yang jahat sama saya, ya nggak saya kasih. Tetapi Bapak kasih Tuhan, Alkitab mengajarkan, firman Tuhan mengajarkan bahwa sekalipun orang itu jahat kepada kita, kita tetap harus mengasihi. Karena Allah adalah kasih dan kita ini lahir dari Allah. Makanya kita ini ditanamkan, ada natur kasih daripada Tuhan, ada kasih yang daripada Allah itu ada dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau orang Kristen tidak punya kasih, dia bukan dari Allah. Karena kasih adalah sumbernya dari Allah sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita mewujud menyatakan kasih itu dalam hidup kita. Yang kedua, kasih menjadi nyata ketika kita mengasihi dengan perbuatan dalam kebenaran. Jadi kalau kita mengatakan kasih tetapi kita tidak menyatakan di dalam perbuatan, semuanya nol Bapak yang kasih Tuhan. Tadi Rasul Paulus mengatakan sekalipun bisa berbicara bahasa malaikat pun, kalau tidak punya kasih semuanya itu tidak ada gunanya, dikatakan seperti itu. Nah, bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu sekalian? Apakah di dalam diri kita ini ada kasih Allah dan kita dapat mewujud nyatakan dalam setiap perbuatan kita, tindakan kita? Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau ada orang Kristen masih punya karakter dan hati yang sangat jahat sekali, dia bukan anak Tuhan tetapi anak setan. Kenapa? Anak setan hatinya penuh jahat, tetapi anak Tuhan hatinya penuh kasih, penuh pengampunan. Makanya dikatakan yang bagian kedua, kasih itu harus diwujud nyatakan dalam tindakan. Kalau kita tidak melakukan tindakan kasih dalam hidup kita, adalah satu hal yang nol besar. Karena firman Tuhan mengatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bahkan dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah, ini firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang kedua mengatakan seperti itu. Apapun yang ada dalam hidup kita, kalau kita tidak punya kasih, semuanya itu kosong Bapak Ibu kasih Tuhan. Allah mengajarkan bahwa Allah adalah kasih. Makanya setiap orang percaya kepadanya pasti punya kasih. Tetapi jika orang yang dikatakan orang Kristen yang mengikut Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak punya kasih, dia bukan berasal dari Allah. Dia berasal dari si jahat. Kenapa? Hatinya selalu meluap dengan kejahatan, kedengkian, iri hati, kebencian. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau itu ada dalam hidup kamu, bertobatlah hari ini. Miliki kasih Allah, maka akan ada satu damai sejahtera, ada satu sukacita, dan ada hal yang luar biasa dalam hidup kita, ada satu kedamaian. Karena jika ada kasih, Bapak Ibu kasih Tuhan, maka kita dapat mengasihi siapapun yang ada di sekitar kita, sekalipun orang itu seringkali menyakiti hati kita. Tetapi kalau ada kasih yang datangnya daripada Allah, maka kita akan mengalami satu damai sejahtera dan sukacita.
Karena kasih itu penting dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kenapa dikatakan kasih itu penting? Karena Tuhan Yesus menjadi satu teladan yang luar biasa. Dia mengasihi kita, mengorbankan dirinya di atas kayu salib supaya kita yang berdosa ini tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua itu karena kasih Tuhan, karena kasih Allah yang dinyatakan kepada kita sebagai orang yang berdosa. Bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu sekalian? Kasih Tuhan Allah kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, maka engkau akan memiliki kasih Allah yang luar biasa. Bapak Ibu kasih Tuhan, ada satu perintah di dalam Alkitab, yaitu yang pertama, kasihlah Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dalam Matius 22 ayat 7. Dan yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita mengasihi orang lain, mengasihi saudara-saudara kita di sekitar kita, itu kita mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jika kita membeda-bedakan, maka Bapak Ibu kasih Tuhan, kita bukan anak Tuhan. Karena kasih itu tidak melihat situasi, kasih itu tidak melihat siapa yang kita kasih. Kalau Allah seperti apa yang karakter kita sebagai manusia, maka Bapak Ibu kasih Tuhan, kita ini tidak ada apa-apanya, kita ini tidak ada artinya, tidak dipandang sebelah mata. Kenapa? Karena kita ini adalah orang yang berdosa. Tetapi kalau kita melihat Allah yang mengasihi kita dengan tidak memandang siapa kita ini adalah orang yang berdosa, supaya dengan kasih Allah kita akan memperoleh keselamatan. Maka Bapak Ibu kasih Tuhan, kasih Allah itu sebagai satu standar dalam hidup kita, yaitu kita harus mempunyai kasih seperti Allah, supaya Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam hidup kita ini dapat mengasihi siapapun yang ada di sekitar kita, meskipun orang itu jahat kepada kita. Tidak mudah Bapak Ibu kasih Tuhan mengasihi orang yang jahat kepada kita, mengasihi orang yang begitu menyakiti hati kita, itu tidak mudah. Tetapi teladan yang terbaik adalah Yesus Kristus yang sudah menyatakan kasih-Nya untuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Dia yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Itu adalah teladan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang percaya dalam iman Kristen, kasih adalah dasar dari segala sesuatu. Tanpa tindakan kasih, semuanya itu tidak ada artinya. Makanya di dalam ayat yang ke-7 dalam 1 Korintus 13 itu sangat luar biasa. Dikatakan dalam ayat 7, kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jika ada kasih Tuhan dalam hidup saya dan Bapak Ibu kasih Tuhan, maka tidak akan terjadi pertengkaran, tidak akan terjadi amarah, tidak akan terjadi kebencian. Kenapa? Karena dengan kasih itu menutupi segala sesuatu, semuanya akan sirna, semuanya itu tidak akan terjadi satu pertengkaran dan perselisihan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, renungan yang singkat ini, firman Tuhan singkat ini boleh mengingatkan saya dan Bapak Ibu kalian di dalam tahun 2025 ini, biarlah kita mengubah karakter kita, hidup kita. Kalau selama ini hati kita dipenuhi dengan iri hati, dipenuhi dengan kejahatan, dan kita tidak punya kasih sama orang lain, semuanya menganggap orang lain itu dengan pandangan yang negatif, biarlah kita ubah hidup kita di dalam tahun 2025 ini menjadi hidup yang baru di dalam Kristus, dan hati kita, hidup kita dipenuhi dengan kasih Kristus, dan dapat kita salurkan, dapat kita bagikan yang ada di sekitar kita, sehingga Bapak Ibu kasih Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup saya dan Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu kalau hari ini kami diingatkan tentang kasih Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepadamu. Meskipun orang itu berdosa dan jahat di matamu, Engkau tidak pernah lepas kasih-Mu dari kehidupan orang tersebut. Demikian juga Bapa, kasih Allah yang sudah ada dalam hidup kami ini, biarlah boleh membawa dampak bagi sekitar kami, sehingga mereka boleh melihat kasih Allah yang luar biasa melalui kehidupan kami sebagai hamba-hamba-Mu. Tuhan, tolong kami untuk kami dapat terus memiliki kasih Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Semuanya kami pertaruhkan dalam tangan kuasa-Mu. Berkati Bapak Ibu saudara kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.